Nama Letnan Jenderal Hartono sudah tak asing di kalangan masyarakat Indonesia. Ia adalah legenda Korps Komando Angkatan Laut atau KKOAL yang kini bersebut Korps Marinir. Ucapannya yang paling termasyhur adalah merah kata Bung Karno, merah kata KKO, putih kata Bung Karno, putih kata KKO. Kalimat itu keluar dari mulutnya di hadapan barisan yang sangat menghormatinya serta di berbagai kesempatan di saat Presiden Soekarno ditekan hebat oleh kubu yang sedang menggulingkannya. Berani dan tangguh, lelaki berbadan gempal yang kemudian menikah dengan Grace Barbara Walando ini berkarir cemerlang. Di usia 34 tahun pada 8 November 1961, ia dijadikan oleh Soekarno sebagai Panglima KKO. Lantas, pada 27 November 1966, ia menjadi Menteri atau Deputi Panglima Angkatan Laut merangkap Panglima KKO. Pada 8 November 1968, Letjen Hartono mendapat perintah untuk menjadi duta besar di Pyongyang, Korea Utara. Pembuangan ini tak ia perkarakan. Rupanya selepas kepergiannya KKO mengalami pengerdilan. Yang satu ini sulit ia terima. Induk KKO, TNI Angkatan Laut pun bernasib serupa. Marginalisasi ini bisa dikatakan berlangsung sepanjang era Orde Baru. Di penghujung 1970, Hartono muncul di Jakarta setelah menghadiri pertemuan para duta besar Indonesia se-Asia Pasifik di Tokyo. Istri dan keempat anaknya ia tinggalkan di Pyongyang. Ternyata di ibu kota RI ia harus menjalani pemeriksaan terkait peristiwa G30 SPKI. Kami berdua sempat bertemu waktu itu, keadaannya baik-baik saja dan ia tetap bersemangat. Ia memang bilang dirinya dipanggil tim pemeriksa beberapa kali. Selasa, 5 Januari 1971 malam, Letjen Hartono menerima 2 tamu di rumah ibunya di Jalan Profesor Supomo, Jakarta. Mereka bercakap sampai subuh. Saat hendak menyiapkan sarapan subuh itu, sang ibu Nyonya Prawiro Sutarto mendengar suara kaca pecah. Ia bergegas ke sumber bunyi. Ternyata di ruang kerja yang terbuka itu, ia lihat putranya sudah terkulai tak bernyawa. Belakang kepalanya bersimbah darah. Sepucuk pistol yang bukan miliknya tergeletak di sebelahnya. Kedua tamu itu raib sudah. Otoritas negara muncul di TKP. Mereka lantas membawa jenazah tokoh KKO itu ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, bukan ke Rumah Sakit Angkatan Laut atau RSAL, atau ke RSCM yang sebenarnya lebih dekat ke Jalan Profesor Supomo. Di sana jenderal itu langsung dimasukkan ke peti kayu yang segera dipaku sehingga tak bisa lagi dilihat oleh siapapun termasuk keluarga. Menteri Luar Negeri Adam Malik mengatakan kepada para wartawan bahwa Letjen Hartono meninggal akibat pendarahan otak. Ada Laksamana Sudomo yang kemudian mengumumkan ke pers bahwa duta besar itu meninggal karena bunuh diri. Sebabnya, kata sang Laksamana, almarhum merasa gagal menjalankan tugasnya sebagai dubes. Tak mungkin ia bunuh diri. Ia orang sangat berkepribadian, tidak mudah putus asa dan berani. Tidak ada takutnya ia dibunuh.